Orang Indonesia ini selalu pinter cari istilah yang enak didengar. Dia bukan miskin, dia prasejahtera. Mbok ya bilang miskin ya miskin gitu loh. Gak enak, tapi kita sebagai pemimpin kita harus berani lihat itu. Saya ingin menghimpun seluruh kekuatan bangsa Indonesia untuk bersama-sama kita bersatu, kita kompak, kita akan mengolah, akan mengelola, akan menjaga kekayaan kita supaya bisa dinikmati, dirasakan kebutuhan oleh rakyat kita, saudara sekalian. Saudara sekalian, masih terlalu banyak rakyat kita yang berada dalam keadaan miskin. Orang Indonesia ini selalu pinter cari istilah yang enak didengar. Dia bukan miskin, dia prasejahtera. Dia sebetulnya adalah berharap meningkat ke kelas menengah, aspiring middle class, itu istilahnya itu, istilah ilmiahnya itu, aspiring middle class. Dia aspire, dia berharap ke tingkat menengah. Apa artinya kalau dia berharap ke tingkat menengah? Berarti dia belum ke tingkat menengah kan? Berarti dia miskin. Pinter aja itu banyak ya orang-orang akademis itu. Mbok ya bilang miskin ya miskin gitu loh. Gak enak, tapi kita sebagai pemimpin kita harus berani lihat itu. Kita harus berani lihat kesulitan. Bagaimana kita atasi? Masih ada banyak anak-anak yang lapar, berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Ini harus kita atasi sekarang, hari ini. Semua anak-anak, termasuk yang di pesantren, saudara sekalian. Jadi masalah makan ini bukan masalah untuk cari disenangi, untuk mencari popularitas, tidak. Ini masalah strategik. Ini adalah menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Kalau anak-anak kita kurang gizi, dia tidak bisa bersaing. Jangankan bersaing di universitas, jangankan bersaing di tempat-tempat yang membutuhkan teknologi. Untuk menjadi petani saja mungkin dia tidak sanggup. Untuk menjadi buruh pelabuhan pun dia akan kalah dengan buruh-buruh dari negara lain karena badannya tidak kuat. Jadi masalah makan bergizi ini bagi saya ini adalah masalah strategik dan akan kita laksanakan. Rakyat kita sekarang sangat memerlukan pekerjaan. Untuk itu, hilirisasi semua kekayaan kita harus kita olah di Republik Indonesia. Dan saudara-saudara, ini adalah masalah manajemen. Kita ternyata kekayaan kita sangat besar dan dalam waktu dekat kita akan mengkonsolidasikan semua kekayaan kita. Mengkonsolidasikan dan mengawasi, mengontrol dan memanage kekayaan kita supaya kekayaan kita tidak tercecer, tidak dirampok, tidak dicuri,
dipakai untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian saudara-saudara, saya optimis Indonesia bisa menjadi kuat walaupun keadaan dunia sangat tidak menentu. Keadaan dunia dalam keadaan yang sangat rawan. Sangat rawan. Ada pemimpin-pemimpin dunia yang penuh dengan, menurut saya, sikap-sikap yang tidak arif. Tadi disampaikan oleh Pak Muhaimin, kita perlu toleransi, kita perlu kearifan, kita perlu suatu suasana yang saling menghormati, memaksa kehendak sendiri. Tetapi ada bangsa-bangsa yang saat ini mau memaksakan kehendak sendiri. Kita lihat di depan mata kita. Tiap malam kita lihat bagaimana rakyat tidak berdosa, ibu-ibu, anak-anak dibantai, dibom, bukan dalam jumlah sedikit, dalam jumlah ratusan ribu. Dan sikap-sikap yang seperti itu sedang membawa dunia dalam keadaan yang sangat rawan. Saudara-saudara, Israel mengatakan akan menyerang Iran. Iran mengatakan siap menerima serangan dan akan membalas secara besar-besaran. Saudara-saudara, diduga bahwa Iran sudah melaksanakan uji coba nuklir. Jadi kalau tidak ada kearifan dari negara-negara besar, dunia dalam keadaan yang tidak baik. Indonesia, kita bersyukur bahwa kita saat ini menikmati keadaan damai. Kita bersyukur ibu kota kita tidak dibom. Kita bersyukur anak-anak kita masih bisa ketawa, walaupun sebagian dari mereka dalam keadaan yang susah.